depan HP Ustaz. Dia rencananya mau dikerucutin ke apa tuh Ustaz? Soal-soalnya nanti Ustaz, bocoran Ustaz. Ujian masih lama. Oh, bahasanya yang buat Ustaz. Pembahasannya paling acuannya ya yang ada di buku saja. Wah, itu banyak banget Ustaz. Iya banyak, tapi insya Allah gampang. Kalau kita kan di bab ini kan membahas fi'il mudhari dan ism, kembali ke fi'il mudhari dan ism. Fi'il mudhari yang tadinya dhammah jadi fathah jadi sukun. Kalau di bab kemarin bab berapa? Bab haful rasmiyun bab ke-8. Bab ke-8 ya. Bab ke-8 kita mengenal fi'il mudhari bertanda sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo boleh susul nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita ala hadhihi niyya Al-Fatihah. Nabda darsana bil basmalah. Dulu Mas kemarin masih setengah dari bab 8 ya Bapak Ibu ya? Setengah dari bab 8 ya? Bab 8 halaman 44 bab 8. Bapak Ibu, dulu kita menyebutkan madzal fil arabiyah minum syariba. Kita fokuskan ke mudhari'nya yashrobu. Ahmad minum. Yashrobu Ahmad. Nah, fokus ke mudhari'nya yashrobu Ahmad. Yashrobu tandanya pakai apa Bapak Ibu? Dhamma. Yashrobu fi'il mudhari' baik itu 3 huruf, 4 huruf akan selalu pakai dhamma. Yes. Berarti memang pada buku 2 ini memang lebih banyak kita memahami kaidah ya Bapak Ibu ya. Otomatis sebelum kita banyak memahami kaidah, memang dulu di bab pertama itu tujuan utamanya adalah sering mempraktekkan susunan dasar dulu, masih ingat Bapak Ibu ya. Itu yang sering kelewat, yang membuat pembelajar bahasa Arab bingung itu karena di step dasarnya itu tidak kuat pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu kalau kelas ini Bapak Ibu saya yakin kuat semua ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan jumlah, kalau jumlah ismiyah tidak ada unsur fi'il, ataupun memang sewaktu-waktu ada unsur fi'il tetapi kita nyebut ismnya dulu. Kalau jumlah fi'liyah jelas ada unsur fi'il, madi, mudhari atau amar. Belum ketahuan juga fi'il ini berapa huruf. Nah, kadang-kadang kita praktekkan kan 3 huruf ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ista'ana, kira-kira fi'il apa bunyinya? Fi'il apa ini? Sigohnya apa sigoh? Madi, ista'ana, madi. Mudhari'nya yasta'inu. Nah ini kalau fi'il 3 huruf kita sudah khatam. Ya memang 4, 5 sampai 6 memang kita kurang membiasakan.
Itu saja. Yang penting kita sudah bisa memilah kalau ini fi'il. Kalau sudah ketemu fi'il, tugasnya mencari fa'il. Yashrobu Ahmad. Yashrobu Ahmad. Fi'il mudhari' tandanya pakai apa? Doma. Kalau dulu kita belajar fi'il mudhari' tandanya pakai doma. Kemudian pada buku 2 ini kita dikenalkan fi'il mudhari' tandanya pakai fathah. Kemarin salah satu tanda pakai fathah apa Bu? An. Nah, an itu mana an? Tidak ada artinya. Hanya dia penyambung sebagai fasal dua fi'il. Misalkan Ahmad mau minum. Yuridu an yashroba Ahmad. Yuridu an yashroba Ahmad. Atau Ahmad yuridu Ahmad an yashrob. Apa? Yuridu Ahmad an yashrob. Nah, menjadi an. Kalau mau minum berarti harus ada jeda an. Nah, yuridu an yashrob yang tadinya kita sebut pakai dhamma sekarang bertanda karena didahului an. Di antaranya yang lain adalah lan. Kalau Ahmad minum, Ahmad sedang minum. Kalau Ahmad tidak akan minum, lan yashroba. Kalau lan itu berarti tidak akan pernah. Lan yashroba. Awalnya berharokat dhammah, kita sebut fi'il mudhari'. Kemudian berharokat fathah. Nah, suatu saat juga fi'il mudhari' kalau kita mengatakan ngobrol sama salah satu orang laki-laki, kamu sedang minum, madhal Arabiyah. Tashrobu anta. Tashrobu atau anta. Kalau kita bilang tashrobu sudah jumlah apa saja? Sudah. Kalau niatnya ngomong sama laki-laki. Tapi kalau niat ngomongi Fatimah harus ada dia. Tashrobu Fatimah, tashrobu Zainab. Memang wajahnya sama. Nah, kalau kamu jangan minum. Artinya jangan. Bukan tidak. La tashrobu. Lantas tandanya pakai apa Pak? Sukun. Kalau kita niat ngomongnya jangan, bukan tidak ya. Beda nggak? Jangan sama tidak. Kalau tidak berarti memberi kabar kamu tidak minum. Tapi kalau kamu jangan minum fihi at-talab. Ada sebuah permintaan. Ada sebuah permintaan untuk tidak mengerjakan. Ada lanya. Ini disebut la an-nahiyah. Atau bisa juga kamu tidak minum, boleh kita menggunakan lam. Lam tashrab. Lam tashrab. Atau kamu belum minum, bagaimana? Kemarin belum bagaimana? Lama. Nah, pakai lama. Tashrab. Iya, sukun, tanda apa? Sukun tandanya. Lama tashrab, belum. Kalau lam tidak, kalau lama belum minum. Lama tashrab pakai sukun. Nah, inilah fi'il mudhari' dasarnya dhammah kemudian jadi fathah jadi sukun. Sebagaimana ism. Cuman kalau ism tadinya dhammah jadi fathah jadi kasroh. Ism ada yang sukun? Tidak. Awalnya kita sebut al-kitabu.
Alkitabu. Kalau saya membeli buku, ashtari. Ashtari fi'il mudhari'. Ashtari alkitaba. Kalau di dalam buku, fil kitabi. Kalau di bawah buku, tahtal kitabi. Tadinya kita sebut pakai domah. Ini pada bab ke-8 Bapak Ibu, pada materi haflun resmiyun. Kita kembali difokuskan kepada fi'il mudhari'. Pak, itu kalau lama mati ya? Iya, sukun juga. Nah, lama Bapak Ibu, lama itu juga bisa berarti ketika, Bapak Ibu. Takutnya Bapak Ibu ketemukan di Al-Qur'an nanti, lama itu bisa arti ketika. Jangan gitu. Ketika. Kalau dia nyambung dengan fi'il madhi. Nah, ketika. Tasawuf itu bagaimana membedakan domirnya itu fatimah atau Melihat susunannya secara utuh, Pak. Kalau tidak ada indikasi setelahnya datang domir hiya, berarti anta. Atau melihat jumlahnya secara utuh saja dan niat maksud omongan. jadi kalau domirnya iya harus muncul itu. Harus muncul fa'ilnya sebelumnya atau memang sebelumnya sudah pernah disebut gitu. Jadi ya memang lihat teksnya secara utuh. Memang wajahnya sama. Fi'il dengan bentuk apapun, baik itu sulasi, rubai ataupun khomasi, pasti sama wajahnya antara dia sama anta. Membedakannya ya melihat secara utuh teks sebelumnya atau teks sesudahnya atau lihat maksud omongannya tadi. Kalau lantas kamu atau Yang mana? yang kedua kamu belum minum. Ini kamu tidak belum? Tidak. Belum minum. Kalau kamu tidak minum kan biasanya kita pakai la biasa ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak minum la. Atas kamu. Atas kamu. La tashrabu. Kalau lam bukan. Atau boleh pakai juga ma. Ma artinya juga bisa dia tidak ma. Nah terus bagaimana membedakan dengan apa? Nah sama juga Pak Ji tadi. Apa? Terus kamu minum apa? Berarti apa? Ma tashrab. Nah cara bedakannya gimana? Sama saja. Membedakannya adalah nadanya, intonasinya. Kalau ma kan begitu kan, ma tashrab. Intonasi orang Sunda gimana Ustaz? Kenapa? Intonasi orang Sunda akhirnya Makanya harus pakai perasaan. Sama lihat susunannya satu. Kalau kita bilang mata tasrob ini artinya apa? Ya kelihatan tergantung intonasi ngomongnya. Kalau intonasi ngomongnya bertanya berarti ma tasrob. Nah ma tasrob kamu minum apa? Tapi kalau kamu tidak minum ya bisa ma tasrob. Ma tasrob. Kalau pakai ma itu kan susah ya. Kenapa tidak sukun? Enggak tasrob nggak Apa bedanya la yang ini dengan yang ini? Kalau ini la an-nahiyah. La an-nahiyah artinya Jangan. melarang, ya jangan artinya. Kalau yang ini la yang tidak atau bukan. Melihatnya ya harokatnya. Kalau pada buku ya melihatnya daripada sukunnya. Dan ini sukun, ini domah. Kalau melihat buku gampang, lihat buku. Yang susahnya kalau melihat buku yang gundul, pasti sama. Nah, maka melihat teksnya secara utuh memang kita harus melatih itu. Nah, kalau dari pembicaraan kan dari nadanya, ini melarang atau memberitahu. Kalau memberitahu berarti kamu tidak minum. Kalau melarang berarti kamu jangan minum. Yang tadi Lan itu tidak juga tapi lebih menekankan. lah maksudnya lah ini lah Anahiyah. kalau yang ini Anafiyah. Anafiyah. Mafia Pak. Iya. Anafiyah. Nah. Kalau ini anahiyah. Anafiyah. Jangan. Kalau ini anahiyah. Di baris aja dia Ustaz ya.
Iya. Kalau ini larang jangan. Kali tidak. Sama emaknya juga kan macam-macam. Ma ini juga ma namanya ma an-nafiyah. Nafiyah itu artinya tidak. Nafiyah. Nafiyah artinya tidak. Iya, nafiyah. Kan dulu kita pernah belajar ma hadza. Nah, itu ma apa itu? Istifham. Nah, ma istifham. Kemudian kemarin yang kita bahas ma ajmala hadzal fasal. Mata aju. Nah, ma ta'ajjub. Ini ma nafiyah. Kita boleh iya, kita boleh menyatakan ma, kita boleh menyatakan tidak dengan ma, boleh. Perbedaannya jadi disebut sama di bawah. Iya, di dalam penulisan. Nah, dalam tapi kalau dalam mengucapkan biasanya kan orang disukunkan aja ya. Maka melihatnya ya di nadanya saja. Di belakang itu. Kalau di buku kita baca buku ya enak ada sama ini sukun, ini doma. Dan maksud omongan juga kalau ini melarang, kalau ini memberitahu. Baik. Iya. Yang ulang tadi artinya apa? Tidak. Sama-sama tidak. Iya, sama-sama tidak juga. Lam tidak. Tetapi di dalam berbagai percakapan, lam itu kadang dipakai belum. Belum. Berarti kita mengikuti yang buku di kaidah nahwu, kalau kita menyatakan tidak itu lam, kalau lama belum. Ya, Pengucapan tadi katanya bedanya pengucapan pengucapan yang nafiyah sama lam nahiyah. Bukannya latasroh. Terus juga ini latasroh. iya. Beda intonasi ini mana? Ya, beda intonasinya ya. Kalau di bahasa kita bagaimana? Jangan. Kalau sebuah jangan berarti lebih ditekankan. Jangan minum. Latasroh. Pijit. Iya, jadi ya pakai rasa itu. Sama seperti kita memberitahu dan kita melarang beda nggak intonasi? Iya. La tashrab, jangan tashrab. Kalau kita ngasih tahu anta la tashrab, kamu tidak minum. Nah intonasinya ya masing-masing orang kan berbeda ya. Orang Jawa sama orang Medan ya berbeda intonasinya. Ya, intonasinya bisa dirasa masing-masing. Bisa dirasa masing-masing. Nah, al-an naftah fi safha ar-rabi'ah wal arba'in. Halaman 44. Ar-rabi'ah wal arba'in. Mulahadzah. Nah, mulahadzah. Baik. 44. Yaqra'u. Nah, berarti ini kita fokus ke fi'il mudhari' lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang dirasa Bapak Ibu masih ingin menguatkan materi yang lama, jumlah ismiyah sing dipraktekkan enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau dirasa perlu untuk menguatkan dasar kita yang dulu kita pelajari pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan memang kebanyakan banyak peserta itu yang berbagai pengalaman, banyak peserta yang putus di tengah jalan karena materi dasarnya nggak kuat. Nah, nggak kuat materi dasarnya, akhirnya bingung. Kalau materi dasarnya kuat, tapi Bapak Ibu insya Allah udah kuat semua ini. Materi dasarnya. Nah, cuman kendalanya memang mungkin kurang. Sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa membuat susunan dasar, cuman belum ditunjang dengan banyak kosakata. Itu saja perbendaharaan kosakata itu. Buktinya kan kalau Bapak Ibu di ketika praktek untuk membuat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kan sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Ya. Kendalanya ya memang perbendaharaan kosakata memang harus ditunjang dengan kosakata yang banyak. Nah itu sehingga kalau pada susunan dasar itu belum kuat, seperti kita pernah memasuki beberapa kelas,
kalau susunan dasar nggak kuat, dikasih materi mudhaf dan naat sudah langsung kelimpungan. Mudhaf wa mudhaf ilaih dan naat, apalagi belum nanti ditambah kana, belum ditambah inna, belum ditambah fi'il mudhari yang ada embel-embelnya yang sudah kita pelajari. Ini kan embel-embelnya fi'il mudhari ini, an, kemudian lan. Pada aslinya kan jumlah fi'liyah juga, ada fi'il ada fa'il, ditambah dengan beberapa tambahan. Baik, unzur ila hadhihi al-amsilah. Unzur ila hadhil unzur. Sigohnya apa Bapak? Sigoh. Halaman 44. Amar. Nah, sigoh. Berarti kita sudah nggak bilang wajahnya lagi ya. Sigoh. Sigoh itu apa? Bentuk kata. Nah, sigoh. Sigohnya adalah fi'il amr. Nah, unzur amr. Kalau ila harf. Ila. Hadhihi ism. Nah, ism isyarah, ism. Al-amsilah ism juga. Isim juga. Tetapi pada posisi di i'rabnya sebagai badal nanti. Aslinya undur ila hadhihi, lihatlah ke ini. Kalau secara bahasa kita kan, coba lihat ini nih. Lihat tuh. Nah, lihat ininya ke pulpen. Ila hadhihi al-amsilati. Araftum al-awwal, udah ketemu Bapak Ibu? Yaqra'u Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang membaca. Aslinya Muhammadun. Kira-kira Muhammadun Bapak Ibu? Muhammadun pasti Muhammadun. Limada Muhammadun? Fa'il. Bapak Ibu, itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Nah, jelas kan Bapak Ibu? Oh iya, fi'liyah kan? Memang Muhammadin ya? Jawab Pak Ustaz. Tidak ada harokat sini. Iya, kosong. Itu Pak Haji kok Muhammadin dari mana itu? Dari contekan. Contek sama yang gak pinter. Contek sama yang gak pinter gitu. Conteknya yang pinter makanya. Muhammadun. Apa? Oh, terjemahan. Muhammadun. Nah, berarti Bapak Ibu Pak yakin nggak kalau itu domaten? Kenapa domaten? Fa'il. Nah, berarti kan sudah paten semua ilmunya Bapak Ibu. Nah, sudah kuat. Kenapa domah? Karena fa'il. Berarti kan sudah, berarti memang kita yakin bahwasanya Bapak Ibu ini dasarnya ini sudah kuat. Syukran. Nggak usah repotin Bu. Nah, kita yakin Bapak Ibu ini sudah kuat ya, menyusun ismiyah atau fi'liyah udah kuat. Cuman ya memang itu kendalanya adalah kosakata. Jadi ya mungkin caranya sehari satu saja. Itu sudah luar biasa sekali itu. Sehari satu saja, atau dua. Isem dan fi'al dia apa? Diseimbangkan, menghafal kosakata isem dan fi'al. Berarti kita sudah yakin bahwasanya meskipun itu nggak ada harokatnya, kita sudah yakin itu Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Nggak Muhammadin. Kalau Muhammadin berarti sebelumnya harus ada harfu jar atau pada mudhafun ilaih. Bukunya Muhammad. Kitabu Muhammadin, petunjuk Muhammad, hadyu Muhammadin. Kalau dari Muhammad, min Muhammadin. Nah kan sudah paten ilmunya Bapak Ibu sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu ada yang dibingungin sebenarnya. Yaqra'u Muhammadun ad-darsa. Fi'liyah ismiyah Bapak Ibu? Iya. Ada fi'il, ada fa'il, ada tambahan maf'ulun bihi ad-darsa. Asani kita ditambahin fi'il mudhari' suatu waktu ditambahin huruf sin, lebih menekankan artinya akan.
Karena sebenarnya fi'il mudhari itu bisa digunakan untuk sedang ataupun akan. Tetapi untuk menekankan boleh tambahin sin, akan. Saya qra'u Muhammadun ad-darsa. Muhammad akan membaca buku. Evan, pelajaran. Kalau kamu membaca buku, fil Arabi apa? Kamu anta taqra'u ad-darsa. Pelajaran, Evan. Kalau kamu tidak membaca pelajaran, anta lam taqra. Anta lam taqra ad-darsa. Sebenarnya enggak pakai anta juga boleh, Bapak Ibu. Langsung lam taqra ad-darsa. Iya, sukun. Karena lam, nah lam berarti tandanya sukun. Lam taqra ad-darsa. Tadinya kalau enggak kenapa-kenapa fi'il mudhari berharokat dhammah. Maka kena lam didahului lam jadi yang sukun. Arabi anti kamu lam taqra'i ad-darsa. Kamu tidak membaca pelajaran. Kalau iya. Kalau karena anti. Masih ingat Bapak Ibu kalau nggak kenapa-kenapa bagaimana kita membacanya? Kamu taqra'ina. Nah, berarti sebagaimana fi'il amr, nunnya hilang. Nun niswahnya, nun perempuan, itu namanya nun perempuan. Taqra'ina. Ka anti duduk mudhaf fil arabiyah. Anti Tajlisina. Anti tajlisina. Kalau anti ndak duduk, lam tajlisi. Sebagaimana kalau anti jangan duduk, anti la tajlisi. Tajlisi. Ini khusus pada domir anti, nunnya hilang. Kalau domir anta, domahnya jadi sukun. Dulu kan kita belajar fi'il amr, pernah Bapak Ibu ya? Membuat fi'il amr, menebak fi'il amr. Kalau tolonglah anta unsur. Kalau anti unsuri, ada yaknya, tambahan yaknya. Sama kalau iya menghilangkan nunnya. Namanya yaul mukhatabah namanya. Bapak Ibu ini namanya yaul mukhatabah. Tapi kita praktekkan saja. Kita kenal namanya yaul mukhatabah. Ya untuk anti. Kalau beda dengan ya mutakalim. Beda. Kalau ya mutakalim ku. Kalau ya mutakalim kolami. Bulpenku. Enggak ada domir paknya. Iya, kalau bukuku kita di, nah wajahnya kan sama kan sama ini kan? Iya. Tapi beda Bapak Ibu. Itu ya mutakalim itu namanya. Ya milikku, yakku artinya. Ya yang artinya ku. Ini ya mukhatabah. Ya yang aslinya kan Bapak Ibu kita sebut kalau anti duduk fil Arabi apa? Tajlisina. Nah, kalau ketemu dengan lam ini hanya sekedar nunnya dihilangkan saja. Tajlisi. Ya kan? Kalau anti pergi, Anti tadhabina. Kalau anti jangan pergi. La tadhabi. Nah, la tadhabi. Kalau anta pergi. Anta tadhabi. Anta pergilah. Idhab. Pergilah idhab. Kalau anti pergilah. Idhabi. Idhabi. Ada yaknya. Ya namanya ya mukhatabah namanya. Nomor 5 berarti kita ngobrol sama Fatimah. Orang yang bernama Fatimah. Ya Fatimah, kita nggak ngomongin Fatimah nih. Nomor 5 ini ceritanya kita nggak ngomongin Fatimah, tapi kita ngobrol sama Fatimah. Wahai Fatimah, Ya Fatimah tuh. la taqra'i. Ya Fatimah tuh. La taqra'i ad-darsa. Darsa. Nah, la taqra'i ad-darsa. Taqra'i ad-darsa. Jangan membaca pelajaran, Sohi. Kalau ngobrol sama Pak Haji jangan baca. La taqra. Kalau anti, la taqra. Pak Haji jangan pergi.
La tadhab. Kalau anti dua jadi la tadhabi. Ya. Kalau fi'il amr itu bisa pakai dhamir mutasil. Fi'il amr maksudnya Pemakaian dhamir mutasil. contohnya Pak Ji? Fi'il amr bisa. Contohnya dhamir mutasil pada posisi sebagai objek bisa. Kalau amr bisa. Fi'il amr kan sebenarnya di dalamnya ada dhamir mutasil anta. Seperti ijlis. Dhamirnya apa? Anta. Kalau unsur anta. Hanya anta ya Ustaz. Iya, anta dan cabangnya anta, anti dan hum jamaknya. Idribu jamaknya kan. Kalau anti idribi. Antunna idribna. Bisa nyambung dengan dhamir mutasil pada posisi objek bisa. Pukul dia itu pukul dia. Mana fil Arabiyah? Dorobah idrik. Pukul tuh tikus. Wal fa'ratu misalkan dan tikus wal fa'ra misalkan mau dalam suatu makalah kita mana tikus wal fa'ratu dan tikus wal fa'ratu idribha. Nah, maksud tadi nyambung dengan dhamir mutasil ini ya? Bisa. Ya, bisa dhamir mutasil, tapi ini pada posisi sebagai objek. Dhamirnya apa nih? Idrib ini fi'il dhamirnya apa? Dhamir fa'ilnya apa? Anta, idrib anta. Tapi dhamir mutasil yang boleh bahkan wajib untuk disembunyikan. Maksudnya sebenarnya itu dhamirnya nggak tampak. Oh, yang tidak. Dhamirnya ada nggak ini fa'ilnya? Ada. Ada tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada. Berarti semua dhamir mutasil bisa disambungkan. Idribhun, Bisa bisa pukul mereka itu, pukul mereka. Mati dipukulin. Idribhum bisa. Semua dhamir mutasil namanya kan mutasil, nyambung. Memang yang kita pelajari Bapak Ibu dulu dhamir mutasil hanya nyambung dengan isem, kemudian dengan haraf. Kalau bukunya Pak Haji, bukunya Bu Haji, bukumu, dari juga dari minhu, minha. Nah, dhamir mutasil yang kayak gitu, dhamir mutasil gitu juga bisa nyambung dengan fi'il pada posisi sebagai objek maf'ulun bihi. Kemudian, nah kaidahnya Bapak Ibu di sini ada sedikit kaidah. Ada 4 kata yang mengiringi fi'il mudhari' yaitu sin, artinya akan. Kemudian boleh pakai saufa. Nah akan juga artinya lam, belum. Kemudian lam yang jangan disebut la an-nahiyah. La an-nahiyah. La an-nahiyah berarti artinya jangan. Saufa dan sin dan saufa tidak mengakibatkan perubahan pada fi'il mudhari. Sedangkan lam wala an-nahiyah menjazmkan fi'il mudhari, yaitu huruf akhirnya disukunkan atau perubahan dengan tanda lain. Nah, memang kelihatannya Bapak Ibu kalau kita mau ngebut, mau target silabus, takut Bapak Ibu bingung ya. Iya. Makanya karena
di bab kedua ini sudah banyak kaidah, maka nggak apa-apa, lebih baik sedikit tapi ada yang dipegang, ada yang ditangkap, ada yang paten. Tamrinat. Dok makanan nukat. Dok. Nah, sigohnya apa Bapak Ibu? Sigoh amar. Wa doa yad'u. Artinya taruhlah. Dok. Waqafa yakifu. Kif. Wa doa yad'u. Dok. Waqafa yakifu. Kif. Dok artinya taruhlah makanan nukat, tempat titik, tempat yang ada titiknya itu, kalimatan munasibatan. Kalimat yang Bapak Ibu masih sempurna. ingat kalau kalimatan munasibatan berarti pakai tanwin, depannya pakai tanwin, belakangnya pakai tanwin. Berarti kaidah apa itu? Nah, kata yang sesuai. Nah, baban jadidan. Sabu kalau pintu yang baru, papan tulis yang baru, saburotan jadi datang. Saya membersihkan papan tulis yang baru. Ana amsahu saburotan jadi datang. Saya objek dengan kita niat nggak pakai al ya, atau dengan maksud omongan bendanya tidak ditentukan. Sebuah papan tulis. Saya membeli pulpen yang baru. Ashtari kolaman jadi dan objek yang nggak pakai al ya, makanya pakai tanwin. Saya membeli jam yang baru. Ashtari saatan jadi datang. Kalau pakai al bagaimana? Saata al jadi datang. Nah, sahih. Kalau itu kalimatan munasibatan, kata yang sesuai. Mimma ya'ti, berikut artinya maksudnya itu. Dari yang berikut. Tapi ada sin, saufa, lam, wala, an-nahiyah. Mimma dari sesuatu yang berikut ini maksudnya. Nah, mimma ya. Kenapa? Min aslinya kan min ma. Nah, min dan ma dijadikan mimma. Dari sesuatu yang berikut ini. Nah, berikut yakti itu bisa berarti datang, bisa berarti berikut. Ar-Rakam al-awwal ya Ilyas. Ijlis guna. Nah, ijlis wala pakai apa Bapak Ibu? Wah. Ijlis sigohnya apa Bapak Ibu? Amar, sigoh. Tapi Bapak Ibu, sigoh paham ya maksudnya ya? Itu kalau tidak dikasih sukun kira-kira gimana? Nah, kalau nggak dikasih sukun Nggak, ya maksudnya misalnya polosan gitu kan. berarti kita memahami utuhnya. Utuhnya karena depannya adalah fi'il amar. Nah, kan fi'il amar. Nah, itu kan ijlis. Ini diantara salah satu cara, tidak selamanya seperti itu. Jadi memahami susunannya secara utuh. Kalau misalkan ini gundul semua ya, wala tajlisu. Nah, karena sebelumnya kan kita memahaminya amar, duduklah sini, dan kamu duduk di situ, bisa dipahami nggak? Nggak nyambung. Duduklah sini dan kamu jangan duduk di sana. Fi'il mudhari' Pak Haji. Jadi di kaidah nahwu itu tidak ada fi'il amr sebenarnya. Adanya adalah fi'il mudhari'. Nah, yang didahului oleh la an-nahiyah. Ya, menjadi sukun harokatnya. Sebenarnya di dalam kaidah i'rab fi'il mudhari' itu enggak fi'il apa? Bukan tadi. Fi'il nahyi, masyaallah. Di dalam kaidah nahwu fi'il nahyi enggak ada karena yang kita pelajari fi'il itu ada berapa? 3. Madi, mudhari' dan amr. Tetapi kiai kita yang dari Jombang membuat sebuah buku yang memudahkan kita, kamus itu, kamus kuning itu Bapak Ibu kemarin itu
dia membuat definisi ada fi'il amr berdiri sendiri, ya nggak apa-apa, itu kan istihadnya beliau. Boleh kita pakai ada fi'il amr, tetapi pada hakikatnya dalam kaidah nahwu fi'il amr itu adalah fi'il nahi. Fi'il nahi Bapak Ibu yang fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari' yang didahului la an-nahiyah dan tandanya adalah sukun. Nah, fi'il nahi. Ya, fi'il nahi. Kalau kita cari di buku nahwu, ada apa enggak Bapak Ibu nahi? Enggak ada. Karena kaidah kita fi'il itu hanya 3, madi, mudhari' dan amr saja. Yang ini bisa difahami nggak Bapak Ibu? Kan dulu kita belajar fi'il itu dari sudut waktunya kan cuma 3 ya. Fi'il madi menolong, nasoro, mudhari'nya yang suruh, ada amrnya usur. Nah, cuma 3 ini saja sebenarnya fi'il itu. Kalau duduk jalasa, mudhari'nya itu, amrnya ini saja yang harus paten ini. Kalau ada beberapa di antara kita yang mengatakan adanya fi'il nahi. Nah, maka sebenarnya itu tidak ada fi'il nahi itu. Fi'il nahi itu nggak ada. Karena definisi kita fi'il itu hanya 3 tadi. Adapun fi'il nahi adalah fi'il mudhari' yang didahului la nahiyah ini. Tetapi harokatnya berubah jadi nahiyah. Nah, meskipun kenapa kok ada yang mengatakan fi'il nahi? Karena sebagian besar kita itu mempelajari buku kuning itu Bapak Ibu. Bentuk sigoh yang lain bentuk suruh. Nah, itu boleh Bapak Ibu buka pada bab pertama saja. Nasoro yang suruh nasron wa mansuron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur setelahnya la tansur. Nah, karena kenapa unsur la adalahnya adalah, nah sehingga banyak yang mengatakan adanya fi'il nahi, padahal sebenarnya di dalam kaidah nahwu nggak ada. Gampang ya Bapak Ibu ya? Insya Allah gampang. Latang sur. Latang sur. Nah, itu kan fi'il nahi itu. Asani. Arakam asani. Dhahaba Muhammadun ila Surabaya amsi. Wa nuqtanutoh ya'udu godan. Ya'udu pulang. Ada ya'udu. Kembali ya. Ya'udu ya kembali atau pulang. Berarti kita tambahin apa nih? Pas. Saur. Sin. Nah, sin saja. Sin akan. Wa sayaudu godan. Di situ ada sigofil Bapak Ibu. Ada sigofil mana sigofil? Mudhari. Ya dhahaba madi. Dhahaba madi. Kalau yaudu mudhari. Yaudu. Madinya apa nih kira-kira Bapak Ibu? Ada yaudu. Kalau tujuh Dan akan kembali besok. Rokam asalis safartu. Safartu sigohnya madi dengan domir tu ana. Saya berkelana ila Makkata. Ila Makkah. Ke Mekah. Nah, Bapak Ibu ada nama-nama yang memang tanda yang harusnya sukun itu pakai fathah. Tapi ini takut kebanyakan kaidah ya Bapak Ibu ya. Sekalian tahu saja. Ila Makkata. Kalau ke Madinah, Madinati. Seperti biasa.
Tetapi ada beberapa, sedikit saja nggak banyak sih, ada nama-nama seperti itu yang memang harusnya kasroh dia jadi fathah. Karena nama kota. Ila Makkah wa nuktoh usafiru ila Amerika wa saufa. Nah boleh wa saufa atau sin boleh, dan saya akan. Nah kalau tadi akan saufa itu akannya tapi temponya masih lama. Saufa usafiru ila Amerika. Ila Amrik. Kata Surabaya setelah hujan tidak berubah menjadi kasrah. Iya betul Pak Haji. Ila Surabaya. Surabaya, enggak Surabaya enggak. Nama kota. Iya nama-nama kota. Dan tanda akhirnya itu bukan ya fathah tapi alif. Kayaknya juga ya Pak Ustadz, kayak rumah Iya. sakit juga Pak Ustadz. Iya kan tandanya kan Surabaya seperti Jakarta, Surabaya, nah, ta dan ya, tandanya bukan fathah, tapi tandanya adalah Alif. alif ini. Tandanya ada alif. Iya, Yang amsi gitu Zat. amsi. Itu kasroh. Iya, mabni. Oh mabni. Iya, mabni itu artinya harokatnya akan selalu Kasroh. kasroh, bagaimanapun akan selalu kasroh. Bukan amsun, amsa. Bukan amsu, enggak ada. Seperti ini apa? Kemarin. Ini. Hadihi. Tadi. Ya kenapa kasroh? Ya dari sananya udah kasroh. Nggak akan berubah hadihi sama juga. Ya, dzaraf amsi. Nah, kata tunjuk waktu dzaraf. Artinya kemarin. Boleh kita bilang amsi atau bil amsi boleh. Atau amsi saja. Oh, baru lagi. Kayak itu juga Pak Ustadz. Yang mana boleh? Tiga, usafiru. Usafiru. Nah, usafiru sigohnya apa Bapak Ibu? Mudore. Kalau tadi safartu madi, saya sudah berkelana ke Mekah, sudah traveling. Berkelana itu bahasa Indonesianya apa? Safar. Safar ya apa? Safari. Mengadakan perjalanan ya? Iya, jalan. Berjalan ya? Jalan. Melakukan perjalanan. Iya, biasanya safar itu Perjalanan. kalau di buku klasik itu dipakainya artinya berkelana. Berkelana. Iya, berkelana itu Safar. pindah dari tempat kelahiran berkelana. Kalau di bahasa kita apa berkelana? Main nama. Mengadakan perjalanan Pak Ustadz. Iya, mengadakan perjalanan. Indonesia kosakatanya terbatas Pak Ustadz. Kalau Arab kan lebih banyak. Ya. Kalau usafiru fi'il mudhari'nya usafiru. Maka kata depannya dikasih saufa. Saufa usafiru ila Amerika. Nah, sama kenapa enggak Ameriki? Karena nama negara. Ya, karena harakat terakhirnya itu bukan kaf pakai fathah tapi alif yang mabniun ala sukun. Amerika. Itu kata yang lain juga bisa ya Pak Ustadz ya? Kayak rumah sakit gitu ya. Ya, mustasfa. Dia nggak bukan ila mustasfi nggak gitu Enggak, ya? ilah tetap ilah mustasfa. Seperti Musa, dari Musa. Min Musa. Itu Isa. dari tulisannya apa dari karena Musa itu nama orang? Iya, dari tulisannya ada memang Musa nama orang. Oh gitu. Iya, tulisannya seperti itu. Isa, Yahya. Nah, ke Isa, ya. Ila Isa. Tanda akhirnya bukan sin pakai Kasroh. fathah, Dakisan. tapi tandanya adalah alif. Alif bertanda sukun. Alif sukun. Ada yang mamdudah memang, ada yang berbentuk panjang alifnya, ada yang maksurah, ada yang berbentuk ya. Arabiyah tongkat, udah tongkat. Aso. Nabi Musa. Kenapa?
aso. Aso. Akad. Kita temukan di ayat Al-Quran idrik bi'aso kal hajar. Idrik sigahnya apa Bapak? Pukul tongkat. Feelingnya udah itu ya, udah terasa ya. Idrik jelas. Berarti Bapak Ibu membaca Al-Quran udah bisa diterjemahkan sebenarnya. Kita idrik bi'aso kan. Pukullah dengan Al-hajar. tongkatmu. Batu itu Al-hajar. Al-hajar. Batu itu pukulah batu itu dengan tongkat. Kalau bahasa kita ya, kalau bahasa manusia, kalau di bahasa Nabi Muhammad mungkin idrik al-hajar biasoka. Tapi ini benar-benar Al-Quran itu dari Tuhan, berarti idrik biasoka hajar. Hajar Bapak Ibu kenapa pakai Objek. Objek makulun Makulun bihi. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu baca Quran sudah bisa terjemahin sebenarnya. Aso itu tandanya apa? Aso kan harusnya tandanya pakai apa? Pakai alif. Harusnya Harusnya aso maksiat ya Ustaz? harus enggak Harusnya Harus kasro ya, kan bi. Iya, bi apa nih bi? Abuja. Abuja. Sama ada yang berbentuk seperti ini, ada yang berbentuk, ada yang Musa. Musa juga sama alif juga, tapi alifnya maksurah. Ya. Itu bukan ya itu Ustaz. Bukan ya, tapi alif. Alif. Namanya alif maksurah. Nah, yang ini harokatnya bukan fathah, tapi ya. Tapi alif kan. Kalau kenapa Secara otomatis itu Nggak ikut berubah ya Ustaz ya? kalau kita ngerti ini, secara otomatis imla itu kita tahu. Iya. Iya, Tahu gitu. Mana-mana Abuja. Iya. Itu bukan Dia ya. biasa. Itu alif ternyata. Iya. Besok. Nggak pakai Iya, tetap biasa. Karena kan tadi harokatnya kan harokatnya itu kan tapi harokat tadinya alif sukun yang mabninya nggak Tapi berubah. nggak ikut huruf ya. Oh, kalau mau berubah harusnya di alifnya itu ya. Iya, kalau maunya berubah, kalau mungkin harusnya berubah ya di sini di alifnya. Tapi tidak so-nya ya karena kenapa? Seperti kolamun. Yang masuk kan. Kolamu kan. Kolamun. Yang berubah ini atau ini Bapak Ibu? Ininya, kalau ininya nggak berubah ini kan. Sama seperti aso kan huruf tengahnya dia nggak berubah. Gampang ya Bapak Ibu ya? Tapi ikut aja dulu Pak Ustaz. Arakum masalis. Dapat tetes-tetes sedikit ini kan. Harabi. Nempel sedikit aja juga nama. Zaro Muhammadun. Nah, ada sigoh pas itu Bapak Ibu Zaro. Ada fi'il. Ada fi'il berarti ada. Nah, ada fa'ilnya. Nah, Pak Haji Muhammadun atau Muhammadin? Dun jelas. Paten. Zaro Muhammadun al-maktabata. Walakinnahu tetapi ia Mama Zaro mengunjungi. Nah, Muhammad mengunjungi perpustakaan Lam. maktabata ya. Al-maktabata perpus. Walakinnahu nah, hu itu kembali ke mana Bapak Ibu? Nah, memungkinkan antara Muhammad atau maktabah, tetapi karena di situ haknya huwa maka ke walakin Muhammadan apa itu? Saufa yazur. Tetapi karena bahasanya tetapi berarti lam. Nah, tetapi di situ ada kurang berarti.
Lam, cocoknya itu lam cocoknya. Tetapi tidak mengunjungi Jakarta Expo. Atau tapi di buku ini diterjemahkan belum ya. Tetapi belum mengunjungi Ma'rod Jakarta. Yang di Kemayoran itu apa? Jakarta Fair. Apa? Jakarta Fair. Expo, Jakarta Expo. PRJ. Nah, Ma'rod itu Ma'rod Jakarta. Ma'rod. Kan ini ada di buku 1 ini. Jakarta apa? Expo ya? Jakarta Fair. Ma'rod itu expo artinya. Pameran. Pameran. Ma'rod itu pameran. Iya, pameran. Pameran. Pameran Jakarta. Nah, Bapak Ibu di nomor 4 itu cocoknya huruf apa yang kita tambahin? Harusnya lam karena ada lakin ya. Menyesuaikan ucapan ada lakin berarti bertolak kepada susunan sebelumnya. Muhammad sudah mengunjungi perpus, tetapi belum mengunjungi lam yazur Ma'rod Jakarta. Jakarta Fair. Baik. Jadi lam Ustaz. Iya, lam yazur. Nah, kalau bagi saya Bapak Ibu di situ ada salah ketik, ya wawunya dihilangkan menjadi lam yazur. Harusnya pendek. Nah, karena sesuatu fi'il nakis, fi'il yang nakis di tengah itu harful ilahnya akan hilang kalau pada posisi majzum. Wawunya hilang. Lam yazur dipendekin saja. Karena kan nggak kebacakan 2 sukun kan lam yazur kan nggak kebaca. Jadi lam yazur. Tapi jawabannya di situ yang penting adalah lam ya, Bapak Ibu ya. Lam yazur. Raqam al-khamis. Atulab. Nah, atulab. Mana atulab? Kemarin masih ingat Bapak Ibu? Jamak ya. Jamak apa ini? Taksir. Jamak taksir. Taksir. Boleh kita bilang tulab, tolibun boleh. Atulab yahtafilun. Tulabu berarti. Itu kebalik ya Bapak Ibu ya? Lam sama fa-nya kebalik situ. Iya nih. Harusnya fa dulu baru lam. Yahtab. Nah, itu kan yahtalifun. Asalnya deh. Hafal Ustaz ya. Nah, itu kayaknya yang ngetik ini ngantuk ini. Iya. Yahtafilun, fa-nya dulu. Yahtafilun. Itu kan yahtalifun. Kalau dia kok itu. Yahtafil. Merayakan. Ihtafala yahtafilun artinya merayakan. Merayakan. Nah, itu fi'il mudhari'. Berarti kita tambahin haraf apa itu? Sa. Nah, boleh sin. Sayahtafilun. Atulab sayahtafiluna bimaulidir rasul. Merayakan maulid Rasul. Godan. Mana godan? Besok. Nah. Jadi apa jawabannya? Sa, sin. Sa. Yasin. Sin. Rekam sadis. Ana atahaddasu. Nah, fiilnya itu apa, Bu? Sigohnya apa itu? Mudhari'. Dhamirnya ana. Saya berbincang-bincang an taman mini, tentang taman mini, insya Allah. Saya akan sa'atahaddasu. Kita pakai sering, kalau saufa yang kan gampang ya Bapak Ibu ya. Kita sering pakai sin saja. Sin. Sa'adhabu. Saya akan minum. Sa'ashrobu. Saya akan pergi. Sa'adhabu. Saya akan belajar. Sa'adrusu. Saya akan pulang. Sa'arji'u. Saya akan nulis. Sa'aktubu. Kami akan pergi. Sanadhabu. Kita fokuskan ke fi'il mudhari'nya. Cara penulisannya apa Ustaz? Menulisnya Ini kan jadi sa'atah. disambung dengan hamzahnya. Oh,
Hamzahnya tuh seolah-olah begitu ya. Iya, seolah-olah Gini nih. Nyambung. Ya. yang mana dihapus. Ini foto terus. Nggak usah di sini aja. Kalau nyambung dengan hamzahnya, nah, sa. Oh, nggak terpisah ya, San? Enggak, karena memungkinkan nyambung. Kami akan pergi. Sana tabu. Cerai dong. Sana tabu. Nyambung saja. Kan bisa nyambung semua. Nomor 7. Takhruju. Nah, takhruju ini kan takhruju keluar. Kan antara hiya atau anta. Karena tidak ada indikasi fatin